Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Muhammad Solehuddin dengan NIM 2121111078. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah menurut pengertian secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan asy-syariah. Maqasid mempunyai arti tujuan, niat atau maksud. Sedangkan asy-syariah yaitu artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Kemudian secara istilah, maqasid asy-syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu klasifikasi maqasid asy-syariah. Klasifikasi di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada al-maqasid ad-daruriyah, yang kedua yaitu al-maqasid dan yang ketiga al-maqasid at-tahsaniyat. Yang pertama yaitu al-maqasid ad-daruriyat. Secara bahasa mempunyai arti kebutuhan yang mendesak atau dapat dikatakan sebagai aspek kehidupan yang sangat baik dan penting dan pokok dalam berlangsungnya urusan agama dan kehidupan secara baik. Menurut Al-Ghazali terdapat 5 penjagaan dan bermaslahat yang dapat disebut sebagai maqasid al-khamsah. Maqasid al-khamsah secara bahasa terbagi menjadi dua kata, yaitu maqasid dan al-khamsah. Maqasid mempunyai arti tujuan, sedangkan al-khamsah mempunyai arti 5. Secara istilah adalah merupakan dua kata yang dapat digabungkan dalam satu istilah hukum Islam yang mengandung, memelihara atau menjaga tujuan yang 5. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima yaitu memelihara harta. Yang pertama yaitu memelihara agama. Pada hakikatnya syariat Islam diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW maupun agama yang sebelumnya. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Memelihara jiwa di sini Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pemikiran dan melanjutkan keturunan, agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Dalilnya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 69. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung dari Allah SWT, yang agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu, Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Yang keempat yaitu memelihara keturunan. Karena itu, syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia. Yang kelima yaitu memelihara harta. Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu, syariat mewajibkan agar menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syariat juga memperboleh melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual beli, sewa, dan lain-lain. Kemudian, klasifikasi maqasid asy-syariah yang kedua yaitu al-maqasid al-hajiyat. Secara bahasa mempunyai arti kebutuhan serta dapat dikatakan aspek-aspek hukum yang dimana dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukuman dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya yaitu mempersingkat ibadah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan waktu terjepit. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu al-maqasid al-tahsiniyat. Secara bahasa mempunyai arti hal-hal penyempurna.
Merujuk dikatakan sebagai aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum sholat, dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang terakhir yaitu tentang perkembangan maqasid asyariah di masa kini. Maqasid asyariah saat ini sudah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dimana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahah dan kesejahteraan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.